Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahaso Minang. Selamat siang Pandanga, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menilai relaksasi antar lempeng terjadi pasca meredanya intensitas gempa tektonik. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan tata ruang. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menilai relaksasi antar lempeng terjadi pasca meredanya intensitas gempa tektonik berfrekuensi rendah di Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasaman menyabuian fenomena meningkatnya intensitas gempa kecil nan terjadi pada pertengahan Oktober lalu merupakan bagian dari relaksasi antar lempengan pemicu gempa nan terjadi di wilayah Tasabui. Halko disampaikan Kapalo Bidang Kabit Kebencanaan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman Weni Tamsil bahwa informasi Tasabui didapean pihaknya dari BMKG selaku leading sektor pemantauan aktivitas gempa tektonik berskala kecil dan sempat melanda Kabupaten Pasaman hingga 45 kali kejadian pada medio Oktober lalu. Menurut Weni, berdasarkan informasi BMKG disebutkan bahwa fenomena gempa kecil beruntun dapat disebabkan dua kemungkinan. Pertama, merupakan gempa pendahulu atau foreshock dan berpotensi diikuti gempa nan lebih kuat. Kedua, segmen dimaksud sedang mengalami proses relaksasi menuju kestabilan. Karena itu menurut BPBD Pasaman, dikatakan Weni Tamsil, relaksasi antar lempengan tersebut hal yang lumrah terjadi dalam aktivitas kegempaan berdasarkan rekomendasi BMKG. Meskipun Weni bersama BPBD Pasaman berharap agar frekuensi gempa kecil indak terjadi dalam waktu dekat, karena dapat berdampak luas terhadap psikologis masyarakat pada umumnya. Ini adalah gempa-gempa kecil yang nanti kita tidak berharap ya ada gempa lebih kuat lagi. Atau yang kedua itu ada prediksi ini merupakan proses relaksasi terjadinya di proses alam di mana pertemuan pergerakan di lempeng itu menuju tempat posisinya jauh berkurang, yaitu harapan kita sebenarnya punya harapan kalau bisa tidak terjadi lagi gempa yang kami rasa kami cukup khawatir dan juga masyarakat Pasaman tentunya khawatir dengan hal ini. Diketahui BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang mencatatkan adanya peningkatan aktivitas gempa kecil di wilayah Pasaman sejak 3 balik hingga 6 balik Oktober 2025. Gempa tersebut terjadi sebanyak 45 kali dengan magnitudo antara 1 hingga 3,5. BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang mengungkapkan, rangkaian gempa yang terjadi merupakan bagian dari aktivitas sesar Sianok bagian utara. Meskipun tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, aktivitas itu menunjukkan adanya pergerakan lempeng dan perlu dicermati. Berdasarkan pemantauan BMKG selain Pasaman, beberapa wilayah lain di Sumatera Barat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas sesar aktif Sianok. Daerah yang patut diperhatikan antara lain Pasaman bagian selatan, Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, Sarato Kota Padang Panjang. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Wilayah Sumatera Barat kembali diguncang serangkaian gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sampai kejadian gempa dan berpusat di sekitar Pariaman, Jo Bonjol, Kabupaten Pasaman, Jo waktu berbeda sejak tengah malam hingga pagi hari. Getaran pertama terjadi Jo magnitudo 2,0 epicenter gempa berada di 2 km timur Laut Bonjol. Pada kedalaman pada kedalaman dangkal 2 km dan gempa kedua mengguncang wilayah barat daya Pariaman, juga kekuatan M3,5 dan kedalaman 37 km. Kepala BMKG Padang Panjang Suwaidi Ahadi mengungkapkan meski cukup sering terjadi, BMKG memastikan seluruh gempa itu tidak menimbulkan kerusakan maupun getaran yang dirasakan masyarakat. Serangkaian gempa menjadi painge bahwa sumber berada di kawasan rawan gempa sehingga kesiapsiagaan masyarakat perlu dijaga. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan tata ruang berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut laporan Nofri.
Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan tata ruang berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan konsultasi publik 2 Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW baru-baru ko. Wako Henry menyebut KLHS memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan RTRW agar setiap kebijakan pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga berkelanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Henry menjelaskan RTRW adalah peta besar arah pembangunan kota. Tanpa tata ruang nan jaleh, program pembangunan akan berisiko tumpang tindih lahan, tak ambil perizinan, serta sulit dijalankan. Dirinya menyampaikan KLHS berfungsi menganalisis dampak lingkungan sejak tahap perencanaan, memastikan kebijakan ruang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana. Melalui forum konsultasi publik Duoko, lanjut Henry, pemerintah ingin memperoleh masukan dan kesepakatan bersama dari berbagai pihak sebelum rekomendasi KLHS diintegrasikan ke dalam rancangan RTRW Kota Padang Panjang tahun 2025 hingga 2045. Wali Kota berharap seluruh peserta berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif. Dirinya menghimbau, mari ciptakan ruang-ruang baru dan memberi manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi masyarakat. Nofri melaporkan. Bupati Pasaman Barat Yulianto menginginkan aparatur sipil negara ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta menjadi teladan di lingkungan Karajo, serta tampik tinggal masing-masing. Bupati Pasaman Barat Yulianto meminta seluruh ASN untuk selalu memberikan pelayanan nan elok kepada masyarakat. Yulianto mengingatkan ASN untuk indak bersikap arogan serta tetap bangun komunikasi nan elok. ASN harus menjadi contoh dalam bakarajo serta berperilaku. PMK Pasaman Barat taruh memperjuangkan pengangkatan pegawai pemerintah Jo Perjanjian Kerja PPPK paruh waktu. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias Kapatang di halaman SD Negeri 10 Sapiran menyerahkan secara simbolis bantuan pelajar SD Jo SMP kepada anak dari korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Birugo. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Pelajar SD dan SMP sekota Bukit Tinggi bantu anak dari korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Birugo beberapa waktu lalu. Bantuan diserahkan secara simbolis di Wali Kota Bukit Tinggi di halaman SD Negeri 10 Sapiran, Selasa sampai Oktober 2025 ke Patang. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias mengapresiasi kepedulian siswa SD hingga SMP sekota Bukit Tinggi dan berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 35,5 juta rupiah untuk membantu 6 orang teman mereka yang terdampak musibah kebakaran. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua dan turut memotivasi pelajar untuk mengumpulkan donasi serta menyerahkan bantuan berupa uang tunai, baris, selimut dan perlengkapan lainnya. Ramlan Nurmatias menjelaskan bantuan itu merupakan hasil penggalangan dana dari sekolah negeri dan swasta sekota Bukit Tinggi. Bantuan tersebut diberikan kepada 3 siswa SD Negeri 04 Birugo dan berasal dari satu keluarga. Total penerimaan sebanyak 13 juta rupiah. 2 siswa SD Negeri 10 Sapiran dan masing-masing menerima 7,5 juta rupiah. 101 siswa SMP Negeri 2 dan juga menerima 7,5 juta rupiah. Alhamdulillah luar biasa sekali, artinya kepala sekolah dan guru-guru dan anak-anak kita SD SMP negeri swasta juga berpartisipasi terhadap kawan-kawannya musibah kebakaran beberapa yang lalu. Ada anak kita yang jumlah 6 orang ya, 6 orang SD dan SMP yang korban kebakaran, tidak ada satupun keluar. Nah ini malah dikumpulkan uang kan, ini luar biasa, terkumpul lah uang 35 juta dan tambah lagi ada yang menyumbangkan berbentuk beras, selimut yang lain kan, dan kita bagi 6 aja, ada yang dapat rata-rata 7,5 juta ya. Nah tentu ini luar biasa dan juga pemerintah sudah berikan dari awal ya, berikan dari dinas sosial, kita turunkan ada selimut, ada beras, ada minyak goreng dan lain-lain termasuk dari Kopri. Ramlan Nurmatias memaparkan sangat luar biasa rasa solidaritas siswa-siswi sekota Bukit Tinggi dan bantuan tersebut diserahkan kepada 6 orang anak yang terdampak dan diharapkan keluarga yang mengalami musibah dapat balik menjalani aktivitas secara baik.
Wali Kota Baharo semangat kebersamaan dan kepedulian sosial tarikh tajago sekaligus mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, pastikan instalasi listrik dan kompor dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan. Semoga musibah serupa indak terulang balik. Yudi Prama Agustino melaporkan. SPPG Santua Barangin Kota Sawah Lunto memastikan higienitas ompreng makanan bergizi pelajar melalui prosedur pencucian berlapis, job pengawasan sanitasi ketat sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan pangan program makan bergizi gratis MBG. Koordinator Relawan Bagian Pencucian Ompreng Eka Devrianto mengatakan proses kebersihan wadah makanan dijalankan jo standar higienitas pangan mulai dari penyiraman air panas, pencucian sabun, penggosokan, pembilasan, pelepasan hingga pengeringan untuk memastikan makanan siswa aman sesuai kaidah keamanan pangan. Eka Devrianto menyampaikan proses pencucian memakan waktu panjang karena relawan masih beradaptasi serta fasilitas alun sapanuahnya lengkap. Namun setelah metode diperbaiki, jo mesin pangariang ditambah, durasi karajo menjadi lebih efisien. Eka menambahkan pemilihan sabun cuci juga diperhatikan secara khusus untuk menggunakan produk nan aman untuk wadah makanan serta indak meninggalkan residu berbahaya bagi makanan siswa. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan Sekolah Binaan Bundokan Duang sebagai upaya memperkuat pendidikan karakter jo pelestarian nilai adat Minangkabau di kalangan generasi muda. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kini memiliki Sekolah Binaan Bundokan Duang sebagai bantuan dukungan terhadap penguatan nilai adat jo karakter generasi muda. Sekolah binaan itu sebelumnya lah diluncurkan secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fali di SMP Negeri 1 Tanjung Baru. Programku menjadi wujud nyata peran Bundokan Duang dalam mendukung visi daerah menuju Tanah Datar Madani dan maju jo berkelanjutan berlandaskan adat basandi syarak basandi kitabullah. Melalui Sekolah Binaan pemerintah daerah bersama Bundokan Duang berupaya menjawab kegelisahan masyarakat terhadap tantangan moral budaya di era modern. Penasehat Bundokan Duang Kabupaten Tanah Datar Nyonya Dwinanda Ahmad Fadli menyampaikan bahwa programku merupakan langkah konkret untuk memperkuat nilai-nilai adat di kalangan pelajar. Dwinanda menilai kegiatan itu sekaligus mendukung program unggulan Bupati jo Wakil Bupati dalam menumbuhkan karakter berbasis budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, Bundokan Duang akan hadir langsung ke sekolah binaan untuk mengagen pembelajaran terkait aturan adat Minangkabau dan indak diajarkan secara formal. Sekolah Binaan Bundokan Duang ini adalah salah satu upaya Bundokan Duang Tanah Datar untuk mendukung program unggulan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. Di samping itu, kita juga merasa memiliki keresahan sendiri akan berbagai persoalan dan merosotnya nilai-nilai adat budaya dalam generasi muda kita. Sebelumnya, Bundokan Duang punya program turun ke sekolah yang intinya mengajarkan kepada generasi muda tentang aturan-aturan adat Minangkabau yang tidak dapatkan secara formal. Misalnya, sumbang dua balai. Hampir sebagian besar generasi muda saat ini tidak tahu apa itu sumbang dua balai. Bahwa di Minangkabau itu ada aturan dalam semua tindak tanduk tingkah laku kita. Materi nan diagihan mencakup ajaran sumbang dua balai yaitu panduan tentang tata cara jo etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu meliputi sopan santun dalam bakato, berjalan, berpakaian, bakarajo, hingga bersikap terhadap orang lain. Melalui kegiatanku, pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap generasi muda dapat memahami akar budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Irsyad melaporkan. BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi menegaskan komitmennya untuk taruh memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi Haris Prayudi menyampaikan kerjasamoko memiliki arti strategis dalam mendukung pelaksanaan program JKN agar berjalan tertib, keadilan, serta bakasinambuangan. Kolaborasi antar lembaga dinilai menjadi kunci penting dalam memastikan hak masyarakat dapat terlaksana secara optimal. Haris menambahkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan program JKN di suatu daerah bergantung pada dukungan serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk badan usaha dan menjadi peserta JKN. Melalui kerjasamoko diharapkan pelaksanaan program JKN dapat berlangsung semakin optimal, baik dari aspek pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan berlaku. Berita terakhir. Wali Kota Bukit Tinggi Haji M. Ramlan Nurmatias inginkan dalam desain lomba lari MGR 2025 perlu cantumkan Bukit Tinggi Kota Perjuangan. Berikut laporan Joni Marbeta. Bisa cukup
menggiurkan ya. Ditambah lagi dengan tambahan dari APBD 300 juta, ini sangat wah ya. Jadi jangan kita bikin acaranya hanya sekedar-sekedar aja, kita pelaksanaan saja. Untuk ke-6 kalinya Pemko Bukit Tinggi pada 30 November 2025 kembali balik aduan event lomba lari bertajuk Minang Geopark Run MGR 2025 dengan jumlah peserta nan alah terdaftar 3.325 se-Indonesia. Direncanakan dibuka Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana dan dalam mendukung tu perlu dikoordinasian dan pemantapan acara Jo SKPD terkait masyarakat dan komunitas MGR 2025 dilakukan rapat persiapan MGR 2025 dengan diikuti dari SKPD terkait BP Geopark Ngaresiano Maninjau, Ketua PHRI Kota Bukit Tinggi Taufik Hidayat SA, Asita Ketua DPC HPI Kota Bukit Tinggi M Ikhlas serta Pokdarwis Kelurahan Kayu Kubu. Rapat persiapan MGR 2025 berlangsung di lantai 3 Kantor Balai Kota Bukit Tinggi di Bukit Gulai Banca dipimpin langsung Dek Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH Nanjo didampingi Sekretaris Daerah Dr. Andes Ismail Hadi MSI PLH Asisten 2 Pemko Bukit Tinggi Muhammad Nur Idris SH Kadispar Rofi Endria SSTP MSI nan anggaran pelaksanaannya murni dibantu sepenuhnya dari Pemko Bukit Tinggi sejumlah 300 juta rupiah labia tanpa dibantu dari Pemprov Sumbar dan kegiatan ko bisa berdampak bagi perkembangan pariwisata di Kota Jam Gadang Bukit Tinggi ko serta mengenalkan dari Geopark nan ado. Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH inginan dalam desain MGR perlu dicantumkan pula Bukit Tinggi Kota Perjuangan. Bajunya seperti apa desain? Saya ada kata-kata di sana Bukit Tinggi Kota Perjuangan di baju itu gitu. Jadi baju itu kan belum ada untuk acara di mana kan belum ada menunjukkan daerah kan? Belum ada. Jadi tolong dibikin di baju itu Bukit Tinggi Kota Perjuangan. Ya semua baju gitu. Ada selipkan di sana Bukit Tinggi Kota Perjuangan. Nah nanti tamu-tamu kita itu tentu pengen tahu Bukit Tinggi itu perjuangnya apa gitu. Masyarakat yang datang terus tahu bahwa Bukit Tinggi ini pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia. Tanpa ada PDRI, Indonesia ini bubar. Nah ini perlu dibikin di baju ya. Cukup Bukit Tinggi Kota Perjuangan itu aja. Biar nanti masyarakat pelari itu bertanya gitu. Saya minta ini seluruh baju ya. Seluruh baju wajib. Nah, saya minta wajib ada kata-kata Bukit Tinggi Kota Perjuangan. Jangan sampai tidak ada itu. Semua baju wajib. Mau baju dikasih yang 21K, ya kan, mau yang 10, mau 5, semua ada kata-kata itu. Selipkan itu. Sementara itu, Res Direktur MGR 2005 Imam Al-Akbar nyatakan bahwa pihaknya tinggal mensosialisasikan lai ke masyarakat jelang puncak acara MGR 2025. Dikatakan dari peserta hadir di MGR 2025, 80% diantaranya berasal dari luar daerah Tibo Ka Siko. Menurutnya berkaitan ada pengumpulan massa di lokasi MGR 2025, ada seketik pengertian dari masyarakat setempat atas sterilisasi jalur jalan yang dilalui dek pelari nantinya dan acara dilakukan tu mulai dari pukul 6 hingga 9 WIB berlangsung pada 30 November 2025. Ju acara MGR 2025 menyangkui orang banyak perlu diperhatian pula pengamanan tim kesihatan jalur ditempuh harus steril dan selaku tuan rumah harus mempersiapkan secara matang acara dilakukan juo dari Pemko Bukit Tinggi hanya bersifat mensupport demi kelancaran acara berlangsung. Dari kita mungkin sekarang ini sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan kita itu akan mengundang lebih kurang peserta itu 3.200 dan itu 80%-nya adalah dari luar. Kita akan kedatangan tamu dari luar ke kota kita Bukit Tinggi. Jadi kita sebagai tuan rumah diharapkannya jadi tuan rumah yang baik selama kegiatan Minang Geopark. Selama kegiatan karena itu ada pengumpulan massa di masyarakat, ada pengertian yang sedikit, pasti akan ada rekayasa lalu lintas, pasti pas pagi-paginya itu biasanya ke pasar, tapi kok taralang sedikit. Mungkin diharapkan ke masyarakat mengerti kegiatan itu kita cuma sampai jam 9 di jalan, setelah itu sudah tidak ada lagi. Khusus untuk persoalan WC perlu juga dipersiapkan penunjuk arah. Joni Marbeta mengaman untuk berita Raminang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babahaso Minang untuk siang hari Rabu 5 November 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, salamai siang.
Kanal informasi dan inspirasi.